kita akan belajar tentang satu topik yang baru, yaitu tentang fokusnya adalah kepada Kristus, kepada Yesus. Ya, fokusnya adalah kita mau belajar tentang the supremacy ataupun the excellency ataupun keunggulan Yesus. Mengapa topik ini penting? Bagi saya secara pribadi, ini adalah satu topik yang selalu dicabar. Bukan saja oleh agama-agama lain ya, ataupun kepercayaan-kepercayaan lain. Tapi banyak perkara yang mencabar. Bahkan kita sebagai orang percaya, orang yang percaya, kita harus mengerti dan faham akan hal ini. Dan ini adalah satu topik yang sangat penting. Ya, untuk kita sama-sama belajar tentang keunggulan Kristus. Katakan bersama saya, keunggulan Kristus. Haleluya, karena Kristus adalah mengatasi segala-galanya. Haleluya. Nah, kita akan membaca di dalam Kolose bab yang pertama, mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Oke, sebelum itu mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami ada kesempatan untuk beribadah. Kami bersyukur karena kami dapat duduk di kaki Tuhan, mendengar firman-Mu. Dan kami mohon kiranya Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu yang kami dengar. Satu hal yang sangat penting yang kami harus disadarkan hari ini Tuhan, betapa pentingnya kami mengerti akan the supremacy of God, the supremacy of Christ above everything. Dan biarlah hari ini Tuhan kami belajar tentang keunggulan Kristus di atas penciptaan. Dan kami sebagai umat-Mu, sebagai umat manusia yang dicipta, kami mau menyadari akan hal ini. Dan kami mohon kiranya Tuhan Engkau akan terus berbicara kepada kami. Sewaktu hamba mau berkata-kata di depan ini, Tuhan Roh Kudus, Engkau yang mengajar, Engkau yang berbicara kepada kami sesuai dengan keperluan kami masing-masing. Jangan biarkan seorang pun yang di antara kami akan pulang dengan tangan kosong. Tapi setiap kami akan membawa api. Kami membawa berkat. Berkas-berkas kami dipenuhi. Hati kami dipuaskan, roh kami disegarkan, tubuh jasmani kami disegarkan, dikuatkan. Karena kami tahu Tuhan, semua itu kami boleh dapat hanya di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Berkatilah pemberitaan firman-Mu. Bagi saudara-saudari kami yang mengikuti ibadah secara online, berikan mereka fokus, berikan mereka roh kepekaan, supaya mereka juga menangkap isi hati-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang disampaikan hari ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya, tema kita hari ini adalah keunggulan Kristus atas penciptaan. Kita akan ada 4 series yang akan dikupas oleh beberapa hamba Tuhan pada minggu-minggu yang akan datang. Kita akan belajar tentang keunggulan Kristus di atas penciptaan. Mari kita akan baca bersama-sama dalam ayat Kolose 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Boleh kita baca bersama-sama? Why don't we stand? Kita berdiri, kita baca dengan suara yang kedengaran. Ya. Are you ready? Oke. Yang di rumah juga ya, kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. 1, 2, 3. Kita mengucap syukur kepada Bapa kita yang telah melayakkan kita menerima sebahagian warisan orang saleh dalam cahaya. Dia telah melepaskan kita daripada kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Melalui Dialah kita ditebus dan mendapat pengampunan dosa. Dia ialah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Dialah anak sulung antara segala yang diciptakan. Karena melalui Dia
segala sesuatu diciptakan yang wujud di bumi dan di sorga, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik yang bertakhta maupun yang berkuasa, baik pemerintah maupun kerajaan. Segala-galanya telah diciptakan melaluinya dan untuknya. Dia terlebih dahulu daripada segalanya, dan setiap yang wujud ada di dalamnya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Ide besarnya adalah di dalam, saya ambil dari ayat yang pertama, yaitu ayat yang ke-12. Di mana Paulus membuat satu rumusan. Dan dia berkata sebagai orang yang percaya, dia membuat rumusan kepada kita. Kita mengucap syukur kepada Bapa yang telah melayakkan kita menerima sebahagian warisan orang saleh dalam cahaya, ataupun dalam terjemahan lain adalah warisan di dalam kerajaan terang, kingdom of light. Ya. Dan sebagai orang percaya, orang yang sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus, kita harus hidup dalam bersyukur. Amin. Bersyukur ke kita hari ini karena kita boleh datang beribadah. Tadi awal-awal MC sudah katakan kita bersyukur karena kita telah membuat keputusan yang terbaik. Tapi lebih daripada itu, kita bersyukur karena kita dilayakkan untuk menerima apa? Warisan. Katakan bersama saya, warisan. Wow, ini luar biasa. Mungkin kita tidak ada harta benda yang banyak di dunia ini, tapi kita punya warisan. Dan kita akan melihat dalam teks dan konteks ini, kita melihat apakah warisan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Bahwa setiap pribadi kita adalah memiliki warisan di dalam kerajaan surga. Wow, luar biasa kan? Saya ada warisan. Warisan tahu? Heritage. Ya, warisan, apabila berbicara tentang warisan, ini bukan disempitkan di dalam harta benda yang diwariskan daripada datuk nenek moyang kita. Ya, tapi ini adalah warisan yang luar biasa. Kita akan lihat dalam konteks ini nanti. Apakah warisan itu? Apakah warisan kita? Ya, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 berkata, namun demikian dia memberikan apa? Hak menjadi anak Allah kepada mereka yang menerimanya dan percaya kepada namanya. Wow, dalam terjemahan ini berbicara tentang warisan. Untuk kita membolehkan kita mendapat warisan itu, first and foremost, permulaannya kita harus menjadi anaknya dulu. Amin. Sebagai Bapa yang punya segala sesuatu, pencipta kita, Allah yang luar biasa. Ya, untuk membolehkan kita, untuk melayakkan kita, the condition untuk kita mendapat warisan sorga, mendapat warisan berkat, mendapat warisan kekayaan. Kita harus menjadi anaknya. Amin. Bagaimanakah proses menjadi anak Allah? Bagaimanakah prosesnya? Dan siapa yang memberikan hak itu? Ya. Dalam ayat ini sudah merumuskan, dia katakan dia memberi, itu Allah sendiri yang memberikan hak itu kepada kita. Dan kondisinya ada dua, yaitu pertama adalah menerima. Katakan bersama saya, menerima. Hati Allah adalah ingin memberi. Dia adalah Bapa yang baik kan? Bapa yang baik adalah setia sama memberi, dia mau memberi. Tapi untuk kita menerima apa yang diberikan, kita harus menerima. Kita harus menerima. Kita menerima dia. Yang kedua adalah percaya. Katakan bersama saya, percaya. Kalau kita menerima dan kita tidak percaya, tidak ada artinya. Kita akan menjadi sombong, kita akan menjadi orang yang tidak tahu mengenang budi. Kita terima saja, kita tidak tahu itu dari mana dan apa tujuannya. Kalau saya menerima sesuatu daripada seseorang dan saya tidak tahu siapa pemberinya, chances ataupun kemungkinan saya untuk abuse whatever I have been received itu sangat tinggi. Karena saya tidak tahu siapa yang memberinya. Apabila saya menerima sebatang pen daripada agung kita, wow, saya tahu itu pemberian dari agung. Mungkin kalau saya beli pen itu di kedai di Speedmart 99, mungkin harganya RM2 saja. Tapi kalau itu dari agung, ada tulisan di situ, agung. It makes a lot of difference, right? Ya. Mungkin setiap kali kita menulis menggunakan pen itu ada wibawa dan authority. Ini sangat penting ya untuk kita mengerti. Karena Tuhan ingin memberikan kita warisan.
Warisan apa itu? Adalah menjadi anaknya. Nah, kita mau lihat dalam konteks Kolose. Saya sempitkan itu dalam konteks Kolose. Ya, banyak warisan-warisan lain dalam teks-teks yang lain. Tapi saya hanya memsempitkan itu di dalam teks kita hari ini, yaitu Kolose. Karena Kolose, buku Kolose adalah buku yang dikatakan salah satu buku yang terbaik untuk menyatakan tentang keunggulan Kristus. So the big theme ataupun ide besar di dalam Kolose adalah menyatakan tentang there is no other God. He is above everything. Dia tidak ada Tuhan lain. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Ya, amin. Haleluya. Nah, apakah inti warisan kita? Wow, ini luar biasa. Mungkin Anda terkejut, wah warisan saya mungkin harta benda, kekayaan, ya. Semua itu penting, tapi the most important warisan yang perlu kita warisi hari ini adalah bahwa kita ditebus. Katakan bersama saya, ditebus. We are redeemed. Haleluya. Sangat penting saudara. Untuk kita berjaya, untuk kita berhasil, untuk kita go on di dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa I am redeemed. Saya sudah ditebus. Yang kedua adalah kita sudah mendapat pengampunan dosa. Untuk kita berjalan bebas di dalam dunia ini saudara. Apabila kita berjalan di dalam kebebasan, hidup dalam kebebasan adalah kita tahu bahwa dosa kita diampuni. Itu sebabnya perjamuan kudus itu sangat penting. Bukan seminggu, sebulan sekali kita diperingatkan tentang dosa kita diampuni. Every day. Itu warisan saya. Kita tahu bahwa kita diampuni. Haleluya. Bukan berarti saudara karena kita tahu kita diampuni, maka saya berbuat dosa setiap hari. Karena Paulus berkata, saya tidak membuat dosa pun dia berdosa. Apa yang dia ingin lakukan, dia tidak dapat lakukan. Tetapi apa yang dia tidak mau ingin lakukan, itu yang dia lakukan. Karena di dalam diri kita masih kita bergumul, kita berjuang dengan kedagingan yang ada dalam diri kita. Tetapi satu hal yang sangat penting, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang mengampuni. Amin. Setiap kali kita berdosa, setiap kali kita jatuh dalam dosa, setiap kali kita sadar ataupun tidak, tanpa kita sadar pun kita sudah berdosa. Di pikiran kita, di hati pun kita sudah berdosa, saudara. Kita datang, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lord, forgive me, Lord. I've sinned against you. Kita tidak sadar kadang-kadang kita sudah menyakitkan hati orang lain. Dengan kata-kata kita, mungkin dengan sikap kita, mungkin kita tidak respon dengan betul. Itu sudah boleh menyakitkan hati orang lain, kita sudah boleh menjadi batu sandungan kepada orang lain. Kita sudah berdosa, saudara. Tapi ingat baik-baik, warisan kita yang terbaik, yang dunia ini tidak boleh berikan, bahkan yang dunia ini tidak boleh ambil, yang dunia ini tidak boleh rebut daripada kita adalah pertama, kita ditebus. Amin. I know I am redeemed by God. Not by work. Not by chance, bukan dengan usaha ataupun dengan kebetulan. Tapi I'm redeemed by God. Yang kedua adalah saya diampuni. Do you know that? Apakah feeling ya, apakah perasaan bila kita merasa kita diampuni? It's a wonderful feeling, right? Berbanding dengan perasaan, emosi yang tahu bahwa dia belum diampuni, merasa bersalah. Dia rasa di mana-mana pun dia pergi, orang jeling dia pun dia tengok orang ini sudah menghakimi saya. Karena dia merasa guilty, dia merasa bersalah di mana-mana pun. Ya, mungkin orang sebut perkataan yang mungkin not directly bercakap tentang dirinya, tetapi dia terasa. Jadi hidupnya begitu tertekan. Do you understand what I mean? Karena saya pun mengalami hal yang sama. Kalau saya tidak menang di dalam dosa itu saudara, di mana-mana saya begitu sensitif dengan hal itu. Di mana-mana saya nampak mungkin ada perkataan yang berkaitan dengan dosa saya itu menjadi sensitif. Kalau saya masuk dalam kumpulan orang ramai, saya begitu merasa tidak selamat. I feel so insecure. Karena saya merasa dosa saya belum diampuni. Tapi dengar baik-baik hari ini. Jika engkau mengaku di hadapan Tuhan, dosamu diampuni, saudara. Amin. Ini adalah warisan kita yang luar biasa. Tangkap ini dalam hidupmu, anak-anak muda. Tangkap ini bahwa ini adalah warisan kita yang luar biasa. Yang uang ringgit tidak boleh beli. Haleluya. Nah, hari ini kita akan melihat apakah keunggulan Kristus yang perlu kita tahu. Kalau saya bertanya, siapakah Yesus Kristus? Mungkin kamu akan menjawab saya dengan berbagai-bagai jawaban.
Can we try? Siapakah Yesus? Pada suatu waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dan murid-murid Tuhan Yesus sudah bersama dengan Tuhan Yesus untuk beberapa tahun, dan Tuhan Yesus melihat bahwa mereka belum betul-betul mengenal Yesus. Dan dia bertanya kepada mereka, "Who do you think? Siapakah saya? Who do you think that I am?" Siapakah saya bagi orang lain? Dia juga bertanya, siapakah saya bagi orang lain? Dan orang bertanya, orang bercakap, orang bercakap, kamu sebagai Ilya, kamu sebagai Yohanes. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, who do you think I am? Mereka sudah menampak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka sudah melakukan mukjizat itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. And yet, mereka masih belum benar-benar mengenal Yesus. Tuhan menggunakan Petrus. Petrus tiba-tiba dia mendapat seperti itulah kira-kira ya. Mendapat hidayah adalah bahasa kita. Mendapat hikmat. Mendapat apa? Pencerahan daripada Roh Kudus. Ting! No, now I know who you are. Dia katakan kepada Yesus. He turned to Jesus. You are the Christ. You are the Messiah. Then Jesus turned to him. You are the rock. Di atas dasar inilah aku akan membangunkan gerejaku. Bukan Yesus berkata di atas Petrus dia mendirikan dasar gerejanya. Dia mendirikan dasar gerejanya atas the right proclamation about Jesus. Iman kita saudara adalah sangat bergantung dengan proclamation iman kita. Amin. Petrus berkata, you are the Christ. You are the Messiah. Maka gereja didirikan di atas kebenaran itu. Nah hari ini saudara, sangat-sangat penting. How do you proclaim Christ in your life? Mungkin saya bertanya siapakah Yesus, mungkin ada yang berkata, oh Yesus itu anak Allah. Apa yang Yesus lakukan? Oh dia mati di kayu salib. Kita semua paham tuh kan? Apalagi yang Yesus buat? Dia menyembuhkan orang sakit. Apalagi yang Yesus buat? Dia boleh berjalan di atas air. Apalagi Yesus buat? Apalagi? If I ask these questions, are you able to answer me? Yes, I do. I do know you are able to answer me. Saya sangat percaya kamu boleh jawab ini dengan karena kamu sudah mendengar firman Tuhan, kamu baca firman Tuhan. Amin. Kalau ada yang belum boleh answer saya nanti kita jumpa. Kita kopi-kopi nanti di ya. Mungkin Anda tahu, oh ya, tapi saya sangat percaya hari ini, selepas ini, Anda boleh jawab. Anda boleh cakap. Kalau orang bertanya, siapa Kristus itu? Kamu boleh cakap hari ini, karena kamu mendengar firman Tuhan. Maka dengan itu, dengar firman Tuhan baik-baik hari ini. Fokuskan pikiranmu, matamu. Nah, haleluya saudara. Pertama adalah Kristus adalah apa? Gambaran Allah. Katakan bersama saya, gambaran Allah. He is the image of the invisible God. Dia adalah, firman Tuhan dalam ayat 15 kata, dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Dialah anak sulung antara segala yang diciptakan. Oh seperti ini kan, kalau kita lihat ini kan, oh seperti Tuhan Yesus itu kan manusia. Ya, itu yang dikatakan oleh agama-agama lain. Mengatakan, oh dia tuh bilang betul, he's a good man, he's a noble man. Dia adalah orang yang baik, orang yang melakukan mukjizat, tapi he's not God. Karena mungkin mereka menggunakan ayat ini, oh dia anak sulung. Ya, dia bukan Tuhan, tapi dengar baik-baik. Dia adalah gambaran, image of the invisible God. Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Itu sebabnya dia menjadi manusia. Allah menjadi manusia, bukan Allah menjelma menjadi manusia. That is wrong theology by the way. Itu salah. Kita tidak boleh katakan Allah menjelma. Dia bukan menjelma, dia benar-benar menjadi. Therefore, kita boleh katakan bahwa dia adalah 100% manusia dan dia juga 100% Allah. How that is possible? Hanya Tuhan saja yang boleh melakukan hal itu, saudara. Amin. Itu yang pertama, dia adalah gambaran Allah. Kita melihat Yesus, kita melihat Allah. Bahkan Yesus berkata, dia mengatakan supaya kita juga menjadi dia, seperti dia. Kalau kita melihat Yesus, kita melihat Allah. Nah hari ini, Yesus sudah mati dan bangkit ke surga.
Dan dia sudah memberikan warisan itu kepada siapa? Warisan itu kepada gerejanya. Warisan itu kepada saya. Sehingga kita hidup dan Kristus di dalam kita. Sehingga orang melihat diri kita, mereka melihat Christ. Amin. Do we carry Christ? Adakah kita membawa Kristus dalam kehidupan kita dimanapun kita pergi? We should, Itu seharusnya yang kita harus bawa. Ya, kita adalah gambaran Kristus. We are the little Christ in our own community. Amen. Bukan berarti kita Tuhan ya, no, you can never be Tuhan. Kita tidak boleh pernah dan tidak pernah boleh menjadi Tuhan. Ya, tapi kita boleh memiliki sifat-sifat Tuhan, kuasa Tuhan. Itu pertama. Yang kedua adalah pencipta. Kristus adalah pencipta. How that can be? Dia anak loh. Bagaimana anak boleh mencipta? Ya, di dalam Kejadian pasal 1, 2 dan 3. Pada mulanya dunia ini berada dalam kegelapan. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah. Logos. Berfirmanlah Allah. Perkataan berfirman itu dalam Kejadian. Itu adalah yang sama di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Maka Yesus sendiri terlibat dan ada semasa penciptaan. Get that, very important. Dalam ayat yang ke-16 ini berkata karena melalui dia segala sesuatu diciptakan. Everything was created through him. Yang wujud di bumi, di surga, termasuk yang di surga ya. Yang kelihatan dan tidak kelihatan. Baik yang bertakhta maupun yang berkuasa. Baik pemerintah maupun kerajaan. Segala-galanya telah diciptakan melaluinya. Nya is referring to Christ. Dan untuknya. Haleluya. Ada seorang pelajar di universiti di Mesir. Ini cerita benar ya. Dia adalah seorang dan dia ingin membuktikan bahwa Tuhan itu tidak wujud. Dan dalam satu kelas dia tiba-tiba berdiri di atas kursi dan dia katakan, listen to me. Saya ingin membuktikan bahwa Tuhan itu tidak wujud. Kalau Tuhan wujud, saya mencabar Tuhan, saya akan mati dalam 1 jam from now. Kalau saya tidak mati dalam 1 jam, berarti Tuhan itu tidak wujud. Berarti tidak ada Tuhan katanya. Semua orang kaget kalau bahasa Indonesia. Semua orang terkejut, semua orang terdiam. Dan orang pun berdebar-debar, what's going to happen to him? Apa yang akan terjadi kepada dia 1 jam kemudian? Orang pun tunggu detik demi detik, saat demi saat, menit demi menit. Sampai 1 jam berlalu, nothing happened to him. Dia berdiri lagi di atas kursi, dia katakan, see, I told you, there is no God. Tidak ada Tuhan. Semua pun orang bingung. Lecturer pun bingung. Wah, betul juga ya. Mungkin ada sudah yang mulai goyah imannya. Untuk pendekkan cerita, lepas kelas dia pulang ke rumah. Ibu bapaknya sedang menunggu dia makan malam. Dia lambat datang dan dia bergegas masuk. Dan karena ibu bapaknya sedang tunggu dia makan, dia masuk ke kamar untuk cuci tangannya. Cuci tangan, cuci mukanya. Dan ibu bapaknya tunggu demi tunggu, tidak ada. Dia tidak datang lagi. Dan mereka datang menjenguk dia, dia sudah terbaring di lantai. There was no accident, there was no fall, there was no nothing. Setelah postmortem, dikenal pasti bahwa dia mati karena ada titikan air masuk dalam telinganya. Dan the cause of the death is air yang masuk dalam telinganya. How that is possible? Kalau di sungai di kampung kami mandi, banyak air masuk dalam telinga saya. Sampai tuli lagi. Karena dalam sungai pusing-pusing macam ini kan dalam sungai. Setelah mereka membuat kajian bahwa air itu yang membunuh dia, saudara. How that is possible? Ada juga beberapa contoh orang yang menghina Tuhan. Kamu pernah nampak movie Titanic? Titanic pernah nampak? Pernah watch?
Saya watch movie ini banyak kali karena saya suka movie itu. Thomas Andrews adalah pencipta Titanic. It's a real story. Dia sudah menciptakan satu ship yang begitu besar dan itu for the first time in the world ada satu mega cruise ship, kapal layar laut yang begitu mega, mahal, sangat baik. Dan Thomas Andrews waktu dia interview dia berkata begini, dia begitu yakin, dia katakan sangat kuat ini Titanic. Tuhan pun tidak boleh tenggelamkan ini perahu, ini ship. Dan kita semua tahu apa ceritanya kan? What happened to Titanic? Ya, dia hanya ditenggelamkan oleh apa? Ice saja. Jangan mencabar Tuhan ya. There is God. Tuhan menciptakan. Mau dengar lagi cerita? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe adalah seorang yang dikatakan perempuan tercantik di dunia pada era dia lah. Tapi saya tidak setuju untuk kali ini perempuan tercantik adalah istri saya. Nanti dia pulang dia masak makanan yang sedap untuk saya. Dikatakan pada waktu Marilyn Monroe adalah the most beautiful woman that ever live on the planet. Wow. Kalau kamu tengok gambar dia, memang cantik lah pada waktu itu, tapi tidak lawan istri saya lah. Haleluya. Ini bukan main-main loh. Betul. Amin. Nah, apa yang terjadi kepada Marilyn Monroe? Dia begitu terkenal. Pada suatu waktu Billy Graham datang pada untuk melayani dia. Billy Graham datang, jumpa dia. And you know what? Marilyn Monroe katakan dengan dia, I don't need your God. I am famous enough. I don't need your God. Dan kamu tahu apa yang terjadi kepada Marilyn Monroe? Tidak lama kemudian, 1 bulan kemudian, dia didapati meninggal mati di dalam rumah sendiri karena dia makan obat yang terlalu banyak. Bunuh diri. You say you don't need God. Mau dengar lagi? John Lennon. Mungkin generasi hari ini, mungkin lagu-lagu Beatles ini mungkin sudah tidak lagi wujud. Ada kan masih lagi classical music. Some of the music, wow, wonderful. Nice to hear. John Lennon pernah berkata, I am more famous than Jesus Christ. Dan kamu apa yang terjadi? 1 minggu kemudian dia mati ditembak oleh fan dia sendiri. Karena fan dia sudah terlalu teruja dengan John Lennon. Wow. Karena dia sudah begitu jatuh cinta dengan jadi dia tembak. Jadi jangan kita sekali-sekali mengatakan bahwa there is no God. There is a creator out there. Amen. Firman Tuhan berkata dia menciptakan segala sesuatu. Saudara dan saudari anak-anak muda, mungkin hidupmu hancur hari ini. Kau berkata, Tuhan bagaimana apa yang saya harus lakukan? Remember, God is a God of creator. God can create a new hope in your life. Amen. For the fact that Tuhan sudah menciptakan kamu saudara, dia boleh menciptakan, He can rewrite your story, He can recreate your story and your future. Amen. Itu Tuhan kita, Kristus. Kita percaya kepada Kristus saudara, dia boleh melakukan hal yang ajaib dalam hidup kita. Seterusnya yang ketiga adalah Kristus adalah pemelihara, He's a sustainer. Dia cipta dan dia tidak akan biar macam itu dia naik ke surga, dia duduk goyang kaki di surga, di takhta Allah. Itu bukan Tuhan kita saudara. Dia mau terlibat di dalam setiap detail hidup kita. Walaupun dia naik ke surga, apa yang dia katakan? Don't worry, I will send a helper. Aku akan mengirimkan siapa? Parakletos. Parakletos itu adalah Roh Kudus yang akan menyertai kita di setiap musim hidup kita, di setiap saat hidup kita, di setiap keadaan hidup kita. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Amin saudara. Karena dia mau memelihara, dia mau sustain hidup kita supaya hidup kita terus dapat menikmati dan hidup di dalam warisan yang Bapa kita berikan kepada kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya saudara.
When I prepare this, I got excited because saya diingatkan oleh Tuhan bahwa mungkin hidup saya tidak baik hari ini. Mungkin saya hari ini dalam kesusahan. Mungkin hari ini saya sedang mengejar sesuatu, belum terima lagi. Mungkin sudah bertahun-tahun kita mendoakan sesuatu, tapi dengar baik-baik hari ini. Jika kau mendengar firman Tuhan hari ini, Yahweh God is a sustainer of your life. Dia akan sustain hidup kita. Dia akan memelihara hidup kita. Perkataan memelihara ini saudara-saudari, ini luar biasa sebenarnya. Ya, di dalam ayat yang ke-17 berkata, dia terdahulu daripada segala-galanya dan setiap yang wujud ada di dalamnya. Setiap yang wujud ada di dalamnya. Berarti saudara, kita wujud. Coba pin tangan kamu. Sakitkah? Kalau kamu tidak sakit, suruh orang kiri kanan kamu cubit kamu. Sakit? Oh sakit oh. Berarti kita wujud di dunia ini. You're not robot. Kamu bukan maya ya. Firman Tuhan berkata setiap yang wujud, dia ada di dalam kita. Bukan sejak pribadi kita yang utuh saudara, tapi dalam setiap situasi dan keadaan kita, dia wujud saudara. Cuma kita selalu tidak nampak dia. Amin. He is in our every situation. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih, dalam ayat Ibrani 1 ayat ketiga berkata, mari kita baca bersama 1, 2, 3. Anak itu adalah sinar gemilang sempurna kewujudannya. Dia memelihara segala-galanya dengan kekuasaan firman-Nya. Setelah menghapuskan dosa kita melalui dirinya sendiri, dia duduk di sebelah kanan yang maha mulia, yang bertakhta di sorga. Dia memelihara. Memelihara ini adalah verbs, active verbs, yang dia selalu lakukan dalam setiap kehidupan kita saudara. Dan bagaimana dia memelihara hidup kita? Firman Tuhan dalam ayat ini berkata, segala-galanya dipelihara melalui apa? Kuasa firman Tuhan. Setiap kali kita baca firman Tuhan, setiap kali kita menghidupkan kuasa firman Tuhan, kuasa itu bekerja di dalam kehidupan kita. Yang mustahil akan menjadi tidak mustahil. Yang tidak kelihatan akan menjadi kelihatan, saudara. Haleluya. Dia memelihara kita dengan kuasa firman-Nya. Maka firman Tuhan itu sangat penting, saudara. Read your Bible. Ambil masa untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan memelihara kita? Kita mungkin bertanya, Tuhan di manakah Engkau? Bagaimana Engkau memelihara saya? Saya tidak cukup ini, saya tidak berkecukupan ini. Ya, dengar baik-baik firman Tuhan itu adalah yang memelihara kita. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, ada kekuatan yang baru. Amin, saudara. Setiap kali kita membaca firman Tuhan itu speak into our situation. Firman Tuhan itu memberikan kesegaran kita. Oh, begini pula. Dan saya mau mencabar Anda hari ini ya. Ya, dan cabaran ini kalau tidak betul, besok, minggu depan kamu jumpa saya, pasti kamu bohong. Bolehkah? Kamu baca firman Tuhan, kamu baca, ambil masa untuk baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu tidak berbicara kepada situasi kamu, come and talk to me. Karena firman Tuhan itu adalah hidup saudara. Haleluya. Ayat firman Tuhan yang sama yang kita baca berulang-ulang kali, speak to you in your situation. Sebagai respon, sebagai kesimpulan kita hari ini saudara. Dalam Mazmur 139:14 berkata, apakah respon kita? Setelah kita tahu bahwa Allah kita adalah apa? Siapa Allah? Dia adalah gambaran Allah kan. Yang kedua apa? Dia adalah pencipta. Ya, yang ketiga adalah dia adalah sustainer. Ya, yang memelihara hidup kita. Setelah kita tahu bahwa dia adalah Allah yang memelihara hidup kita. Setelah kita tahu bahwa dia adalah yang mencipta kita. Dia adalah Allah yang boleh mencipta sejarah yang baru dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang boleh menciptakan future yang baru dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah gagal. Buat ini gagal, buat itu gagal. Kita selalu gagal. Remember, He's a God who can create and recreate a new hope and new future for your life. Amen. Respon kita saudara dalam ayat ini, saya sangat suka dengan ayat ini. Aku akan memujimu karena aku dicipta dengan mengkagumkan dan menakjubkan. Sungguh menakjubkan ciptaanmu dan inilah amat diketahui oleh jiwaku. Banyak orang tahu bahwa dia diciptakan oleh something, tapi dia tidak tahu, jiwa dia tidak tahu dia diciptakan oleh siapa. Ya, maka dia tidak boleh memuji Tuhan. Kalau kita kenal pencipta kita saudara,
kita akan sentiasa di dalam posisi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Respon kita hari ini adalah bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Yesaya 61:10 berkata, aku sangat bergirang di dalam Tuhan, jiwaku bergembira di dalam Allahku, karena Dia mengenakan pakaian penyelamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah perbenaran, seperti pengantin lelaki memakai perhiasan kepala dan pengantin perempuan berhiasan diri dengan barang kemasnya. Wow, ini satu gambaran, satu picture yang sangat-sangat luar biasa. Respon kita kepada keunggulan Kristus. Respon kita apabila kita kenal dan kita tahu bahwa Dia adalah pencipta kita. Dia adalah Allah yang sustain, yang memelihara hidup kita, saudara. Setiap hari, setiap waktu, apakah respon kita, saudara? Tadinya kita harus memuji Tuhan. Setiap kali kita memuji Tuhan, bersyukur. Amin. Memuji Tuhan, kita menyanyi. Apabila kita menyanyi itu, saudara, itu adalah form of kita memuji Tuhan. Kita memuji kebesarannya. Amin. Yang kedua, bergirang. Bergirang ini, saudara, berbicara tentang apa? Bergirang ini adalah satu condition hati. Ya. Bergembira di dalam Tuhan ini adalah satu condition jiwa kita, di mana di dalam Allahku. Bagaimana kita mungkin bergirang, bergembira apabila kita sakit, saudara? Tapi it's possible. Kalau kita menderita, bagaimana kita boleh tersenyum dan bergembira dan bersukacita dan memuji Tuhan? It's impossible, right? Tapi itu boleh apabila itu di dalam Tuhan. Rahasianya adalah apabila itu di dalam Tuhan. Bahwa hidup kita, we are above the situation. Dalam kesakitan kita masih boleh memuji Tuhan, haleluya. Dalam penderitaan kita masih boleh memuji Tuhan. Dalam kita disakiti, dikecewakan, kita masih boleh tersenyum dan kita masih boleh memuji Tuhan. Kita masih boleh bergirang, kita dihina, kita difitnah, kita dilakukan, dipergunakan orang. Ya, kita disakiti. Tapi kita masih boleh bergirang, kita masih boleh memuji Tuhan. Karena itu adalah kondisi hati kita. Karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang memelihara kita. Amin. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang boleh menciptakan perkara yang baru dalam kehidupan kita. Saya suka dengan gambaran yang diberikan di sini, saudara. Apa yang Dia lakukan, Dia akan mengenakan kita dengan pakaian apa? Penyelamatan. If God put on the garment of salvation. Apabila Tuhan yang memakaikan kita, bukan kita yang memakaikan. Nobody will take that away from you, you know. Haleluya. Nobody, tidak ada orang yang boleh mengambil pakaian penyelamatan itu dari dirimu sendiri. Karena Tuhan yang melakukan itu. Kecuali Tuhan sendiri yang boleh mengambil. So jangan main-main dengan Tuhan. God can take that jubah penyelamatan daripadamu. Haleluya. Yang kedua, Dia menyelubungi engkau dengan jubah perbenaran. Jubah pembenaran. Garment of righteousness. Dia menjadikan hidup kita benar, saudara. Hidup righteousness. Karena kita tidak boleh bersekutu dengan Tuhan yang penuh dengan suci kemuliaan kalau tidak ada kebenaran di dalam kehidupan kita. Walaupun kita berdosa, saudara, kita diampuni untuk menjadikan kita benar di hadapan Tuhan. Dia memberi gambaran seperti pengantin lelaki memakai perhiasan kepala dan pengantin perempuan berhiaskan diri dengan barang kemas. Haleluya. Mari kita tunduk.